Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Fatun Kotul Nada, Nurul Auliana Lia Fitria, Aini Zahratun Nadiro, Alfian Nur Maulana, dan Riris Arfianti akan mempresentasikan media pembelajaran kami yang berupa papan kestabilan unsur dengan permainan chemical pair. Yang pertama, papan ini digunakan untuk menerangkan kestabilan unsur melalui konfigurasi elektron yang mana sesuai dengan aturan Aufbau, pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki energi terendah. Setiap unsur ingin memiliki susunan elektron yang stabil dengan cara melepaskan atau menangkap elektron. Yang kedua, permainan kartu berpasangan mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan mengenai pendalaman materi kestabilan unsur, di mana permainan akan dimenangkan oleh kelompok yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, bentuk dari papan kestabilan unsur, warna kuning menunjukkan subkulit S, sedangkan warna hijau menunjukkan subkulit P, dan warna orange menunjukkan subkulit D, sedangkan lingkaran yang semakin besar menunjukkan energi yang semakin besar. Selanjutnya, di sini tersedia 18 bulatan hijau yang kita analogikan sebagai elektron dan 3 bulatan hijau bertitik tengah yang kita analogikan sebagai elektron bervalensi bermagnet, serta 2 kotak kuning untuk energi ionisasi Na, yakni pada EI1 bermagnet dan pada EI2 tidak bermagnet, dan 3 kotak pink untuk energi ionisasi Mg, yakni pada EI1 bermagnet, EI2 bermagnet, dan EI3 tidak bermagnet. Cara kerja. Yang pertama, guru membagikan siswa menjadi 4 kelompok. Kemudian papan dan kartu jawaban chemical dibagikan kepada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mengambil 1 kartu pertanyaan chemical dalam box. Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mencocokkan kartu pertanyaan dan jawaban chemical. Setelah itu, masing-masing kelompok diminta menjelaskan alasan jawaban yang dipilih pada papan kestabilan unsur. Dan perwakilan kelompok diminta untuk mengutarakan pendapat hasil diskusinya. Aturan peragaan papan kestabilan unsur. Tentukan konfigurasi elektron sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang diberikan, serta tunjukkan proses mencapai stabilnya. Gunakan elektron bermagnet untuk elektron yang akan dilepas atau diterima suatu unsur. Untuk unsur yang menjadi kation, peragakan bagaimana energi ionisasi berhubungan dengan melepasnya elektron tersebut. Kotak warna energi ionisasi akan diberikan oleh guru yang sudah disesuaikan dengan jawaban pertanyaan dan diperagakan. Nah, di sini terdapat tampilan kartu soal, di mana sisi depannya merupakan soal dan sisi belakangnya adalah kulit. Nah, soalnya, mengapa unsur materi yang lebih stabil dalam bentuk Na+ daripada Na12? Buktikan alasannya. Untuk kartu jawabannya benar pada kartu soal tersebut, yaitu karena kation tersebut ingin menyerupai unsur gas mulia yang stabil, yaitu Ne, dengan konfigurasi 28. Energi ionisasi yang berperan adalah EI1 karena energinya lebih rendah daripada EI2 sehingga lebih stabil. Nah, selanjutnya ini merupakan soal untuk unsur magnesium. Kemudian ini merupakan soal untuk unsur klorin. Dan yang terakhir adalah untuk unsur fluorin. Berikut ini juga terdapat 2 kartu jawaban pengecoh. Untuk peragaan salah satu pasang kartu akan dijelaskan pada video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa Na positif lebih stabil daripada Na2 positif. Di sini saya sudah menggunakan papan kestabilan unsur dan sudah saya letakkan 10 elektron yang tidak bermagnet di setiap subkulitnya, dan elektron valensinya itu, nah, kita gunakan elektron yang bermagnet disimbolkan dengan 1 titik hitam di tengah. Kita letakkan di subkulit 3S di sini seperti ini. Alasan yang pertama, dia ingin menyerupai unsur Ne yang memiliki konfigurasi yang sudah stabil, dia termasuk gas mulia. Nah, alasan yang kedua, kita bisa gunakan adanya energi ionisasi. Di sini saya sudah diberikan 2 peta. Yang pertama ada energi ionisasi pertama dari natrium. Energi ionisasi ini dia ini bermagnet ya, nanti untuk membuktikan dia bisa melepas satu elektron keluar dari subkulit 3S. Yang kedua, di sini ada energi ionisasi yang kedua. Bentuk ini dia tidak bermagnet ya, nanti untuk membuktikan apakah dia bisa melepas elektron yang kedua dari subkulit 2P. Energi ionisasi yang pertama ini energinya rendah ya,
lebih rendah sehingga dia bisa melepas dengan mudah satu elektron di subkulit 3s. Kita coba ya, apakah dia tertarik atau tidak. Kalau dia tertarik, maka dia mudah melepas satu elektron di subkulit 3s. Kita coba. Nah, ini sudah terbukti ya bahwa energi ionisasi pertama ini berperan dalam melepas satu elektron terluar dari subkulit 3s dari ujian natrium ini. Nah, di sini dia bisa ya membentuk Na positif. Nah, kita coba energi ionisasi yang kedua. Apakah dia bisa melepas satu elektron lagi di kulit 2p sehingga dia membentuk Na2 positif atau tidak? Kita coba arahkan satu persatu di elektron subkulit 2p. Nah, ternyata tidak bisa ya. Nah, ini membuktikan bahwa energi ionisasi yang kedua ini terlalu besar energinya sehingga susah untuk melepaskan satu elektron lagi di subkulit 2p. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa natrium ini lebih cenderung membentuk ion Na+ karena dia bisa dengan mudah melepas satu elektron terluar dari subkulit 3s karena adanya energi ionisasi pertama yang rendah sehingga dia lebih mudah melepaskan satu elektron terluar seperti itu.